Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan presentasi dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran media berbasis kecerdasan dan gaya belajar verbal linguistik. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ananda Firda Ramadhani Azahra dengan akhiran NPM 014, teman saya Nadia Atifah Diaul Haq Nuryaman dengan akhiran NPM 012, dan Dei Saidah Nafisa dengan akhiran NPM 027. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Kepada Saudari Deis, dipersilahkan. Slide-nya. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai definisi kecerdasan verbalinguistik. Nah, menurut Howard Gardner, kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memanfaatkan kata-kata secara efisien, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian, kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap makna, struktur kata, serta apresiasi terhadap suara, ritme, dan intonasi dalam berkomunikasi. Adapun menurut Ibu Haryati, kecerdasan linguistik ini merujuk pada kemampuan pengolahan kata atau kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik verbal maupun tertulis. Mencakup 4 kemampuan. Yang pertama, mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Slide selanjutnya. Kemudian masuk ke karakteristik gaya belajar verbal linguistik. Di sini ada beberapa ciri siswa yang mempunyai gaya belajar verbal linguistik. Yang pertama, gemar membaca. Nah, jadi siswa verbal linguistik ini biasanya memiliki kebiasaan membaca secara mandiri, kayak seperti membaca buku cerita, artikel, maupun catatan pelajaran. Nah, kemudian mereka juga lebih mudah untuk memahami informasi melalui teks atau tulisan karena kemampuan bahasanya itu cukup baik. Yang kedua, suka permainan kata. Mereka senang dengan aktivitas yang berhubungan dengan kata-kata seperti teka-teki, puisi, pantun, atau permainan bahasa lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kemampuan berpikir melalui bahasa dan simbol verbal. Yang ketiga, senang menulis. Siswa dengan kecerdasan ini cenderung suka menulis catatan, cerita, jurnal, atau rangkuman materi. Menulis juga menjadi cara mereka untuk menuangkan ide dan membantu memahami materi lebih dalam. Yang keempat, pendengar aktif. Mereka mampu menyimak instruksi dan penjelasan dengan baik. Misalkan ketika guru menjelaskan materi, siswa verbal linguistik ini biasanya akan lebih fokus mendengarkan dan mudah menangkap informasi yang disampaikan secara lisan. Kemudian, aktif bercerita. Nah, siswa ini cenderung lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau menceritakan pengalaman di depan orang lain. Kemudian mereka lebih nyaman mengungkapkan ide melalui komunikasi verbal, dan yang terakhir komunikatif. Karena memiliki kemampuan bahasa yang baik, siswa ini biasanya mudah untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan teman maupun guru. Nah, kemudian di sini ada 4 kompetensi utama. Yang pertama, mendengarkan. Kemampuan mendengarkan itu sangat penting karena
Siswa belajar memahami informasi melalui cerita, penjelasan, dan instruksi verbal. Yang kedua, berbicara. Kemampuan berbicara digunakan untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan ide, dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, membaca. Membaca akan membantu siswa untuk memahami teks tertulis, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, yang terakhir, menulis. Menulis menjadi sarana siswa untuk mengekspresikan gagasan secara jelas dan terstruktur. Selain itu juga, menulis dapat membantu siswa untuk mengingat materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Untuk selanjutnya, mengenai media flashcard untuk kecerdasan verbal linguistik. Di sini ada definisinya, yaitu berupa kartu bergambar berukuran minimalis yang menggunakan gambar, tulisan, atau simbol untuk menginstruksikan dan menasihati siswa tentang subjek yang terkait dengan gambar tersebut. Kemudian di sini ada beberapa keunggulan media flashcard. Yang pertama, mudah diingat dan menyenangkan. Jadi, flashcard ini memiliki tampilan sederhana tetapi menarik sehingga membuat siswa itu lebih mudah untuk mengingat materi dan tidak cepat bosan saat belajar. Kemudian yang kedua, menarik perhatian dan motivasi belajar. Penggunaan gambar dan warna pada flashcard mampu meningkatkan fokus dan minat belajar siswa dibanding hanya mendengarkan penjelasan biasa. Yang ketiga, merangsang otak kanan untuk mengingat gambar. Kombinasi gambar dan tulisan akan membantu siswa menghubungkan informasi dengan lebih cepat sehingga dapat memudahkan proses mengingat. Yang keempat, fleksibel. Flashcard ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan pembelajaran seperti kuis, permainan kelompok, diskusi, maupun tanya jawab sehingga pembelajaran itu akan menjadi lebih interaktif. Yang terakhir, mudah dibuat, ekonomis, dan praktis. Jadi, media flashcard ini tidak membutuhkan biaya yang besar dan dapat dibuat sendiri oleh guru maupun siswa menggunakan kertas sederhana. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada media popbook. Media popbook untuk kecerdasan verbal linguistik. Jadi pop-up ini adalah buku yang punya bergerak saat halaman dibuka. Dan tampilannya juga lebih menarik dan interaktif. Di sini ada 7 implikasi positif pop-up book untuk kecerdasan linguistik. Yang pertama ada visual 3D. Siswa jadi lebih tertarik membaca dan tidak cepat bosan. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep. Gambar dan visual pop-up ini membantu siswa untuk memahami isi pelajaran bahasa atau ceritanya dengan lebih mudah. Yang ketiga, yaitu mendorong keterlibatan aktif. Siswa tidak hanya membaca tetapi juga membuka, menggeser, dan memainkan bagian buku sehingga siswa lebih aktif saat belajar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Pop-up book ini bisa memberi inspirasi untuk siswa untuk membuat cerita sendiri dan melatih imajinasi mereka serta kemampuan berbicara. Yang kelima, pengembangan kosakata. Siswa berinteraksi antara teks dan gambar supaya siswa mengenal kata-kata baru sesuai dengan konteks ceritanya. Yang keenam,
Pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat berdiskusi bersama teman, berbagi pendapat, dan juga saling membantu memahami isi buku. Yang ketujuh, memperkuat kemampuan berbicara. Siswa mempresentasikan isi buku atau menceritakan kembali cerita sehingga kemampuan komunikasi siswa bisa terlatih. Jadi POA-book ini bukan hanya untuk media bacaan biasa, tetapi juga media pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan kemampuan bahasa mereka juga berkembang. Yang selanjutnya ada pada bagian strategi guru. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menstimulasi kecerdasan linguistik anak. Yang pertama, bercerita dan bermain peran. Melalui kegiatan bercerita dan bermain peran ini, yang pertama melalui kegiatan bercerita dan bermain peran, karena metode ini membantu anak lebih cepat memahami kosakata baru. Yang kedua, menggunakan media gambar dan cerita interaktif agar siswa lebih aktif bertanya dan berdiskusi selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggabungkan lagu anak dengan kegiatan bercerita supaya siswa lebih mudah mengingat dan mengulang kosakata dengan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, bermain peran juga dapat melatih keberanian dan juga mempunyai kemampuan untuk berbicara sehingga siswa lebih percaya diri. Yang kelima, penggunaan cerita bergambar dan boneka tangan membantu siswa memahami isi cerita sekaligus melatih penyusunan kalimat yang sederhana. Yang keenam, guru dapat menggunakan metode mendongeng dan kuis kosakata untuk memperkenalkan kata-kata baru dengan cara yang menyenangkan. Dan yang terakhir, cerita bersambung. Siswa dapat melatih kreativitas, imajinasi, serta membuat anak lebih antusias untuk melanjutkan cerita secara mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya pada slide ini dijelaskan beberapa contoh implementasi media pembelajaran untuk siswa kecerdasan verbal linguistik. Yang pertama ada implementasi media flashcard. Guru menggunakan kartu bergambar huruf dan kata agar siswa lebih mudah membaca, mengeja, dan memahami kosakata baru. Media ini efektif karena membuat siswa lebih aktif dan mudah mengingat materi. Yang kedua, ada implementasi media pop-up book. Melalui buku bergambar 3 dimensi ini, siswa tidak hanya membaca cerita, tapi juga mempresentasikan kembali isi dari cerita tersebut. Jadi kemampuan membaca dan berbicara siswa ikut berkembang. Dan yang ketiga, bermain peran dan bercerita. Guru mengajak siswa melakukan mini teater untuk mendongeng sehingga siswa lebih percaya diri dalam berbicara lebih cepat dan menyerap kosakata baru. Selanjutnya ada kesimpulan. Kecerdasan verbal linguistik berkaitan dengan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Media flashcard terbukti secara empiris meningkatkan kecerdasan linguistik verbal. Media pop-up book
serta kegiatan bermain dan bercerita terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa. Selain membantu menambah kosakata, media tersebut juga meningkatkan minat belajar, kreativitas, dan kemampuan komunikasi siswa. Karena itu, guru perlu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar proses belajar menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Dan di slide terakhir ini ada daftar referensi berisi yang digunakan dalam presentasi ini. Semua materi dan data yang kami gunakan berasal dari jurnal dan sumber akademik yang terverifikasi, sehingga isi presentasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar verbal linguistik. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.